Sinopsis Balika Fadu hari ini. Jagdish datang ke Bilaria, Anandi murka pada Jagdish. Jagdish sedang dalam perjalanan menuju Bilaria. Dia mengingat semua perkataan Gauri dan ibu mertuanya. Jagdish berharap tidak ada seorang pun di rumah Anandi sehingga dia bisa menaburkan bubuk hitam di sana. Di rumah kajian Barsi Puja sedang berlangsung. Semua orang hadir di sana. Pendeta meminta Anandi untuk meletakkan piring makanan di luar pintu utama untuk memberi makan burung gagak sebagai bentuk penghormatan memberi makan para leluhur. Saat itu Jagdish tiba di depan rumah kajian. Dia turun dari mobil. Jagdish memikirkan perkataan Gauri dan ibu mertuanya. Dia berharap semua akan berjalan dengan lancar dan Gauri bisa mendapatkan kedamaiannya. Anandi pergi akan keluar. Jagdish berdiri di depan pintu akan mengetuk pintu. Pada saat itu Anandi membukanya dan keduanya terpana satu sama lain. Anandi mengatakan Jagdish, semua orang terkejut, dan melihat Jagdish. Seorang mengatakan lihat menantu datang ke sini. Setidaknya hari ini jiwa Bakwati akan damai. Jagdish masuk ke dalam, tetapi kajian memerintahkannya untuk berhenti di sana. Dia memberitahu Anandi untuk meletakkan piring di luar dan tidak berhenti untuk orang asing yang datang tanpa diundang. Kajian mengatakan bahwa jiwa Bakwati tidak akan menyukai kehadiranmu dan meminta Jagdish pergi dari sini. Jagdish terkejut mendengar itu. Jagdish ingin mengatakan sesuatu, namun kajian menolaknya dan berkata untuk menertawakan rasa sakit yang mereka rasakan. Dia telah membunuh Bakwati. Jagdish berkata dia tidak bisa mengatakan itu karena dia tidak melakukan kesalahan. Jagdish meminta Anandi untuk mengatakan kepada ayahnya. Anandi dengan tegas mengatakan pada Jagdish untuk pergi keluar, dan memberitahu ayahnya untuk menyelesaikan puja. Jagdish terkejut melihat Anandi seperti itu, dan kembali ke sifatnya dia mengatakan bahwa mereka menyalahkannya tanpa kesalahan apapun yang dia lakukan. Kajian menariknya dengan menyeret kerahnya. Dia mendorongnya ke bawah dan Jagdish terjatuh di depan foto Bakwati. Jagdish memandangi foto Bakwati. Kajian mengatakan jika dia ingin menjelaskan sesuatu tentang perbuatannya, maka dia tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kajian mengecam dan menyalahkannya karena dia menghancurkan satu-satunya kehidupan putri mereka, dan itu membunuh Bakwati ketika dia kembali dari kediaman Singh untuk terakhir kalinya. Satu orang mencoba mengatakan agar berperilaku baik kepada menantu mereka. Anandi mengatakan dia bukan lagi suaminya. Mereka telah bercerai. Semua orang terkejut mendengar itu. Seorang bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Dia pasti memiliki beberapa kesalahan. Mereka juga mengecamnya. Seorang juga menyalahkan Kalyani karena telah membiarkan perceraian terjadi. Anandi menghentikan mereka. Anandi berkata jika keluarga Singh merawatnya dan memutuskan semua hubungan dengan Jagdish. Jika mereka mau, maka mereka akan meninggalkannya di Bilaria, tetapi mereka tidak melakukannya. Anandi melanjutkan dirinya sekarang putri mereka bukan menantu. Apapun yang terjadi padanya dia tidak bersalah dan jangan menghina mereka seperti itu. Lalu Anandi kembali menyuruh Jagdish keluar dari sana. Di Mumbai Gauri merasa tegang. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa jika Jagdish pergi ke sana untuk menemui Anandi maka apa yang akan terjadi? Keluarganya akan memanfaatkan situasi ini. Gauri memutuskan untuk menelpon Jagdish. Sementara itu kajian melempar Jagdish keluar dan ponselnya terjatuh. Anandi tidak sengaja menginjak ponsel tersebut dan menekan tombol terima panggilan. Saat akan berbalik masuk, Anandi mendengar bahwa Gauri berbicara. Anandi mendengarkannya. Gauri mengira jika itu Jagdish. Dia mengatakan bahwa Jagdish harus menempatkan bubuk di berbagai tempat di sudut rumah Bakwati seperti yang dikatakan Baba. Maka dia bisa mendapatkan kedamaian hidupnya kembali. Anandi terkejut mendengar itu. Dia melihat ke arah Jagdish. Jagdish menjadi panik karena akhirnya Anandi tahu niatnya datang ke sana. Anandi menatapnya dengan penuh kemarahan. Kemudian Anandi melihat di tangan Jagdish yang sedang memegang bubuk. Jagdish mencoba menyembunyikannya. Anandi berkata kepadanya setiap kali dirinya berpikir hal positif tentang dia, tapi dia selalu membuatnya kecewa. Anandi berkata tidak percaya jika dia datang ke sini untuk semua apa yang diperintahkan oleh Gauri, dan itu juga dilakukan pada wanita yang mencintainya seperti putranya sendiri.
Anandi melanjutkan bagaimana dia bisa datang untuk sesuatu yang sangat rendah. Anandi mengatakan dia berpikir jika dia di sini untuk mendukungnya atas kematian ibunya, tetapi dia di sini untuk melakukan pekerjaan yang menjijikan. Jagdish berkata kepada Anandi untuk memahami kebutuhannya. Dia berada di sini semua dilakukannya untuk Gauri yang mengalami kecemasan setelah mendengar kematian ibunya. Dia mengalami mimpi buruk dan dia perlu ritual ini dilakukan untuk mendapatkan kedamaiannya kembali. Anandi mengambil bubuk tersebut dari tangan Jagdish. Dia menaburkan bubuk itu ke wajah Jagdish. Anandi mengatakan kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian karena orang dengan hati hitam seperti itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Kau dan Gauri tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam hidup karena itu hanya untuk mereka yang baik hati. Anandi meminta Jagdish untuk pergi karena jika orang-orang tahu tentang niatnya datang ke sini, maka dia tidak akan kembali ke Mumbai hidup-hidup karena mereka akan membunuhnya. Jagdish hanya terdiam dengan perasaan sedih. Kemudian Kalyani datang dan berkata pada Jagdish untuk pergi, karena Anandi telah berhenti dari rasa sakitnya dan mereka telah melupakannya. Kalyani memohon padanya untuk tidak datang ke kehidupan mereka lagi. Jagdish terdiam, lalu pergi. Anandi memeluk Kalyani dan menangis. Jagdish dalam perjalanan pulang ke Mumbai. Dia mengingat semua kejadian di rumah Kajan. Dia mengingat semua perkataan Kajan dan Anandi, serta kata-kata Kalyani yang memintanya untuk tidak datang ke kehidupan mereka. Jagdish menangis sedih, dia merasa bersalah sekaligus malu pada semua orang. Di rumah Kajan, keluarga Singh berpamitan pada Kajan. Byron meminta Kajan untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian Kalyani memintanya untuk tidak khawatir tentang Anandi karena mereka selalu bersamanya, dan mengatakan jika Kajan harus segera datang ke Jaitsar untuk memberikan berkah kepada Anandi dan Shiv. Byron melanjutkan begitu mereka sampai di Jaitsar maka mereka akan mencari hari baik untuk pernikahan Shiv dan Anandi. Kajan memberkati Anandi, mereka pun pergi. Jagdish tiba di Mumbai. Dia masuk dengan keadaan marah. Gauri dan ibunya terkejut melihat sikap Jagdish. Gauri menghampirinya dan bertanya padanya apa dia melakukannya. Jagdish terdiam, dia mengingat tentang kejadian di rumah Kajan. Jagdish mengatakan apa yang dia pikirkan. Gauri mengatakan apakah ayah Anandi melihatnya. Jagdish mengatakan tidak hanya ayah Anandi, tetapi satu desa penuh dan mereka semua berdiri dan melihat semua penghinaan itu, dan tidak seorang pun bahkan keluarganya sendiri yang maju untuk membelanya. Jagdish melanjutkan jika itu semua karena dia dan ibunya. Gauri dan ibunya terperanjat mengetahui hal ini. Ibu Gauri bertanya kenapa ini bisa terjadi, bagaimana setiap orang ada di sana. Jagdish berteriak dan mengatakan penghinaan yang tidak pernah dihadapi sepanjang hidupnya kini dihadapinya. Jagdish berkata tidak akan pernah mendengarkan mereka lagi dan sekarang mereka berdua harus melupakan hal itu. Gauri berteriak pada Jagdish, dia mengatakan kepada Jagdish mengapa dia menyalahkannya untuk segalanya. Jagdish mengatakan itu karena pemikiran dan pikirannya yang bodoh. Semua ini terjadi padanya jadi siapa yang harus disalahkan. Gauri berkata ini nasib buruknya karena harus terus menderita dengan semua mimpi itu selamanya. Jagdish mengatakan mereka berdua sekarang tidak akan pernah berpikir lagi untuk membuatnya menjadi sampah seumur hidupnya.